Tadi saya ngeri juga nih, lampu lampu mati, wifi bermasalah, jadi saya pakai paket, pakai genset. Hmm. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bu Elvis, ibu-ibu semua, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz Nawati dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah. Sayulillahi lahu wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sambil menunggu Bunda Wati, boleh berbincang-bincang sejenak. Silakan. ini yakzu ini apa? Akar katanya yakzu. Yakzukum. Wa in yakzukum. Ya, yakzukum. Ayat berapa? Ayat 160 kita sekarang, Bu. 160. Akhazah. Hah? Oh, fazala. Akhaza. Yakzul. Enggak. Fazala. Ya, dia kan di sini kan kalau yang aslinya kan yakzulu itu ya. Yakzulu karena ada in. Karena ada in ya. Berarti udah syarat itu ya. Iya. Yu. Oh, jawab syaratnya fal yatawakkalul mu'minun. Famanzalazi. Oh, paham. Oh, dia di mana bukan di in ya. Man ya. Ini kayak pertamanya kan juga harus syarat itu. In yansur. Oh iya. Oh iya. In yansurkum. Ya. Ada 114 ya. Hah? Ada. Apa Bu Yupi? 114 katanya ada. Fazala ya. Fazala. Ya, kan kalau kakak SAD kan huruf kedua disukunkan. Membiarkan tuh. Oh ya betul. Fazala membiarkan dan teriak menolong. Tadi saya cari ya kosong. Tuh, salut kita dengan itu yang dari Payakumbuh itu. Cuma pelajarannya dengan Bu Refmayeti aja dia sudah tampil hari Senin. Sajadah ayat sajadah 12.
latihan pertama nampak kurang siap kan. Akhirnya 3 kali latihan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mendawati. Bapak Ibu, saya izin off kamera ya baru Ya, sampai. biasa. Alhamdulillah sudah ada. Ada yang jelas Bu Elvis ada. Mary, Bu Yufi, Ada Bu Yufi, ada Bu Eli. Evanina. Ya, Bu Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alwi waluk datang melis. Bapak Ibu semuanya, sore hari ini kita bisa belajar kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat. Amin. Alhamdulillah, amin. Saya tampilkan, tolong dibaca dulu Pak Elmi. Ya. 160 aja Pak Elmi. Bu Riri udah lama nggak kelihatan ya? Oh, mungkin belum pulih sekali. Halal bihalalnya kapan sih? Hah? Oh, nah, nama lagi. Nanti mungkin. Ada yang setelah dimulai lagi pertemuannya baru mungkin di planning halal bihalal di Sentul. Iya, kan mulai Zoom kembali tanggal 23 nanti. Nah, waktu itu mungkin ada pembicaraannya kapan halal bihalal. Ya, biasanya sepekan setelah Lebaran. Sepekan tuh 3 hari ya? Minggu. Seminggu ya? Seminggu ya, silakan. Sepekan kalau di kita. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Helmi. Kita mulai Bapak Ibu ayat 160. Silakan yang mutu Pak Helmi ya. Yang mutu kan nggak ada Bu Ella. Yang mutu Pak Helmi berarti. Pak Helmi yang moto. Oh ya, siap. Disiapkan dulu WA-nya. Rasulullah dalam pertama kita penggal dulu. Mumtaz ya. Nggak ada yang beda. Yang lagi itu nggak satu ya berarti? Itu dia. Ya, kalau tempat lain ya. Iya, menurut Bapak Ibu apa itu? Allazi. Ini kata tunjuk dia. Kata tunjuk. Jadi bukan itu, bukan KBM. Ya. Jadi aslinya kata tunjuk itu sejatinya aslinya da ini. Adapun hada itu haknya itu tambahan. Bukan Zazizu itu ya? Bukan. Mohon maaf Pak Helmi, tolong di mute yang berisik Pak Helmi. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, aslinya kata tunjuk dekat itu aslinya da. Aslinya. Ha itu tambahan. Ya, H itu tambahan. Tapi justru yang paling sering digunakan justru yang hada. Jadi kalau kata tunjuk murni itu sebenarnya ini kata tunjuk murni itu. Ini tambahan di depan itu.
tambahan. Nah, justru ini yang paling sering digunakan. Ya. Nanti perbedaannya kapan menggunakan hada itu kalau untuk ini sering digunakan dan biasanya untuk kalimat yang lugas, jelas gitu ya. Kalau yang ndak tuh justru kalau dia misalkan untuk puitis gitu ya, dia jarang digunakan gitu. Justru di sini dia sebagai penguat dan biasanya berpasangan dengan huruf man sebelumnya. Man, ya, Iya. man. Jadi manda, ini tuh adalah subjeknya, ini predikatnya. Jadi man di sini bukan barang siapa atau siapa yang, tapi pertanyaan. Siapakah? Jadi siapa ini gitu ya? Siapakah ini gitu? Nah, biasanya jadi ini subjeknya predikatnya. Ini sudah kalimat belum? Sudah. Siapakah ini sudah kalimat itu. Nah, aladina ini kesini nih. Ini adalah badal. Badal dari dal. Iya. Ya. Nah, man di sini artinya itu dan hampir selalu berpasangan dengan man sebelumnya. Jadi bisa siapakah ini atau siapa ini, intonasinya begitu. Bisa juga siapa gerangan gitu. Maksudnya ke situ. Nanti kita bahas di akhir. Yuk kita karena gini Bapak Ibu, kalau kita kalau kita anggap dia dadidu yang artinya yang mempunyai Iya, itu, KBPA. kok dia fathah gitu. Kalau fathah seperti ini kan da itu bisa bisa di kalau yang itu ya, Ya. sama du. Ini bisa berubah kalau yang artinya yang mempunyai itu. Ini yang disebut dengan KBPA khusus. Kapan dia ini kalau fathah, ini kalau kasroh, ini kalau domah. Kalau yang da ini nggak bisa berubah-ubah dia, ya da aja. Nah, ketika menggunakan da itu yang ini, maka kalau da itu kalau dia objek atau keterangan, kalau dia sebelumnya huruf jer, kalau du kalau dia domah sebagai subjek misalkan. Nah, kalau ini tuh dia kalau kita anggap sebagai ini nih, posisinya sebagai dalam kalimat sebagai apa? Kalau ini misalkan subjek, ini predikat, maka harusnya du. Karena predikat itu domah. Iya. Seandainya siapakah yang mempunyai, misalkan gitu ya. Misalkan gini. Kalau misalkan ini siapakah subjeknya, ini tuh kalau artinya yang atas, maka du harusnya. Siapakah yang mempunyai gitu. Tapi kok ini fathah gitu. Berarti bukan dadidu. Jadi analisanya gitu. Jadi cirinya selalu berpasangan dengan man. Ya. Oke. Tapi mungkin juga nanti ada man, tapi nggak mungkin ndak. Pasti du. Kalau mannya sebagai subjek. Iya. Gitu. Jadi analisanya gitu. Jadi yang da ini adalah kata tunjuk yang tidak bisa berubah jadi du, di, nggak bisa. Dia da, karena dia tuh kayak hada. Hada tuh kan nggak bisa berubah. Ya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini adalah huruf apa? Huruf syarat. Cirinya adalah KKSAD. Mati. Mati. Berarti jika. Nasoro sudah biasa, langsung aja ya. Ya. Dianya siapa? Allah. Allah. Dia menolong. Allah. Mbak subjeknya. Ya. Kum kata ganti. Kalian sudah tahu. Fa ini huruf apa? Jawab syarat. Jawab syarat. Maka. La di sini apa? Tidak. Tidak ada. Ini apa? KKL. KBPA. Ghalibah. KBPA. Fa'ilun. Kalau KKL, golaba. Oh. Ya. Terus, kenapa dia fathah? Kenapa nggak fathah tain? Oh. Harusnya kan kalau KBPA fathah tain tanwin dong. Iya. Iya.
Kenapa? Nah, Ayo, pernah saya sering Makanya saya bahas. aku bikinnya KKL berarti. Tiga tahun. Kalau KKL, kalau golaba. Sering saya bahas ini. Kenapa dia fathah? Kata benda kok fathah? Nggak tanwin gitu maksudnya. oh, Masih ingat? La roiba. iya, oh iya. Oh iya. 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 Mutlak. Mutlak. Iya. Benda Ya. mutlak. Kalau nggak mutlak dia golibun. Ghalibun. Ya. Iya. Oke. Iya, yang tahu loroi Golaba itu. itu apa? Ya. Mengalahkan. Mengalahkan. Akar katanya. Oh, galaba. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Orang yang menang atau yang mengalahkan. ya mungkin yang aja lah. Ada. Yang mengalah. Yang mengalahkan. Atau yang menang. Yang menang. Iyalah, kalau mengalahkan Halaman? tentu benar. 299. 2013. Oh, Munawir. Munawir apa Muhammad Yunus? Yunus saya ada 299 nggak lama. Oh, ada ya. Saya Ada nggak di Muhammad Ada, Yunus? ada Bu 299. Berapa? 299. 299. Oke. La-nya apa? Lanya bagi. Huruf Kenapa bulanan. bagi, Bu? Kenapa nggak sungguh? Jadi kalian. Kenapa nggak sungguh? Depannya kata ganti. Karena setelahnya kata ganti. Betul. Kalau setelahnya kata ganti, maka ini huruf jer. Bagi. Hukumnya kata ganti. Nih, ini kalimat bersyarat pertama. Ya, kalimat bersyarat pertama. Sekarang wa huruf in huruf syarat. Ini berarti KKSAD mati. Betul, ada mati. akar katanya akhoda sudah biasa ya? Ya. Bukan akhoda, Bukan. Bukan, ada lamnya. Masalah. Khodalah. Berarti kita ure ya, kita ure ada lamnya. Iya. Ini saya kacamata belum beli jadi belum sempat beli kacamata. Masalah. Khazala, Khozala. fa'ala, Artinya dia sedang atau akan Dia membiarkan. sedang membiarkan. 114. Yes. kum kata ganti. Berarti objeknya ya. Membiarkan siapa? Nah, Ya, membiarkan kalian. berarti membiarkan butuh satu objek, menolong butuh satu objek. Objek. Ya, objeknya siapa? Ya. Ini huruf jawab syarat. Syarat. Ya, maka mannya adalah huruf pertanyaan. Siapa? Apa istilahnya itu? Istifham. Tapi nggak Istifham. boleh. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Enggak, Ini saya huruf. ingatkan gitu. Ini adalah kata tunjuk. 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 Ini bisa ini. Ini. Ini Siapakah? adalah kata penghubung. Tunggal yang Yang. Ini adalah KSAD. KKSAD. SAD ya. Ya. Ini namanya kata penghubung. Yang namanya kata penghubung nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Iya. Maka pasti disertai kalimat. Inilah kalimatnya. Kalau dalam bahasa Arab, namanya jumlah silah. Jumlah itu kalimat, silah tuh hubungan ya. Silaturahmi ya. Ya. Jadi kalimat yang menghubungkan. Karena sebelumnya ada kata penghubung. Gitu. Oke, ini berarti sudah ya di depan tadi. Sudah, ya. Cuma ini KKSAD-nya bukan KKSAD mati. Ini adalah kata ganti, ini adalah huruf jer, dan ini KBM. Sudah familiar Nah, itu ya. kata bendaku khusus ya. Iya. Sudah. Khusus ya. Sesudahnya. Nah, ini lihat. Iya. Ketika dia ba'di, maka pasti ber-KBM. Iya. Iya. Seandainya hinya saya buang, menjadi apa? Mimbakdu. Ba'da. Min ba'du, Ba'da. betul. Min ba'du. Min ba'du, karena ada min. Ya. Min ba'du. Iya, iya. Ya, gitu ya. Iya. Nah, kalau dibuang itu kan bisa dia ba'dihi, bisa Bisa ba'du. ba'di
bukan maksudnya kata KBM-nya itu kan bisa hi, bisa dalika, bisa aladina gitu kan. Nah kita nggak tahu kan, makanya kita suka mungkin bisa ngeliat ke Depak apa sih maksudnya ini gitu. Wah, ini sudah kalimat bersyarat kedua ya. Ya. Sekarang huruf dan ini huruf jar. Ala huruf jar. Ya, Allah. Allah. Ra huruf. Fa huruf. Hendaklah. Ya. Lanjut. Lam. Lam ini apa coba? Hendaklah. Berarti namanya lam amr. Lam perintah. Lam perintah. Ini hendaklah. Jadi kan Al-Quran itu isinya ada akidah, ada syariat. Syariat itu kan berarti berupa perintah. Ya salah satunya bisa berupa larangan. Intinya hukum syara lah. Nah ketika berupa perintah itu, ayat-ayat yang berupa perintah tidak selalu kalimatnya kalimat KKP. Bisa maknanya perintah itu bisa dia kata kerja pasif. Kutiba alaikumusyyam. Ya. Kan itu pasti, tapi perintah itu. Nah bisa juga KKP, bisa juga lam sukun seperti ini, yang dia adalah lam amr. Amr itu perintah, berarti lam yang dia kalimat perintah diartikan hendaklah. Jadi ketika membaca terjemahan Depak hendaklah itu sejatinya itu adalah huruf perintah itu. Lanjut, setelah itu apa? KSAD-nya apa? Ya, Mati. Dia tawakal. Ya, Pelakunya huwa, akar katanya Wakala. Wakalanya Tafa'ala. artinya Dia Bertawakal. Dia sedang akan bertawakal. dia sedang akan bertawakal. Siapa dianya? Orang-orang mukmin. Al-mu'minuna. KBP aja mak nggak usah diurai, Ya, sudah sudah. tahu saya yakin. Mari kita terjemahkan. Langsung. Ya, di bawahnya saja ya. Foto Kak Helmi. Ya. Langsung diterjemahkan dulu. Cukup. Oh, foto dulu. Cukup kok Bu Elvis, cukup. Cukup Bu Cukup. Elvis. Sudah. Siap. Kita terjemahkan. Jika Allah menolong kalian. Jika. Mungkin Ya. kita ini ya. Yang pertama adalah ini. Iya. Yang kedua adalah ini. Ya. Sampai lagi yang ketiga. Jika Jika Allah menolong kalian, maka tidak yang ada mengalahkan yang kalian. mengalahkan kalian. ya tidak ada yang mengalahkan kalian. Jadi tidak ada mutlak. Kalau Allah sudah terjun langsung menolong, maka nggak ada yang mutlak. Mengalahkan. Ya, maka tidak ada siapapun apapun gitu yang mengalah. Bagi kalian. Mengalahkan kalian aja. Kalian aja. Caranya gini, kata mengalahkan itu butuh objek. Udah aja Iya. langsung apa? Kalian gitu. Kalian. Yang mengalahkan kalian. Jadi kalau KBPA Bapak Ibu, KBPA itu kan artinya adalah yang disertai dengan kata kerja. Nah, kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Nah, kata mengalahkan di sini butuh objek. Objeknya yakum itu. Mengalahkan siapa? Mengalahkan kalian. Kalian. Lanjut. Dan jika dia Dan jika Ya. dia membiarkan Kalimat setelahnya itu adalah lawannya. Betul? ya Ya. sedangkan Kalau tadi berarti menolong, kalau ini Sekarang membiarkan. membiarkan. Maka uaknya bisa kita pakai tetapi. ya tetapi sedang Boleh. Kalau untuk tahap belajar sih nggak apa-apa dan ya. Tapi kita sudah mulai inilah. Tetapi jika dia tuh Allah ya, Iya. Allah dia Membiarkan kalian. membiarkan kalian, Maka siapakah yang menolong kalian. maka
Maka siapakah ini gitu. Maka siapa? Ya bisa gini. Maka siapa yang gitu ya. Maka Ya, siapa ininya yang langsung menolong diganti kalian? lagi. Ya. Maka siapa ini? Gitu ya. Intonasi gitu. Maka siapa ini? Nah, ininya itu siapa? Yang menolong kalian dari sesudahnya. Jadi bisa, ini masalah intonasi aja sebenarnya. Maka siapa ini? Ya. Atau bisa juga gini. Maka siapa gerangan? Nah, bisa gini. Siapa gerangan? Kalian Nah, dari gerangannya tuh menolong ini. kalian. Ya. Maka siapa gerangan? Yang akan menolong kalian. akan menolong ya. Yes. Yang akan menolong kalian dari sesudahnya. Dari sesudahnya. Lanjut. Dan Kepada Allah, maka hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Dan kepada Allah, maka hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Orang-orang mukmin bertawakal. Oke. Mumtaz. Silakan Pak Helmi. Yes, ya. Ya. Sudah. Oke, kita bahas ini ya Bapak Ibu. Ini adalah huruf syarat, ini kalimat syarat. Ini jawab syarat. Ini huruf syarat, kalimat syarat, jawab syarat. Oke. Sekarang mari kita lihat struktur kalimat jawab syarat yang man. Struktur kalimat jawab syarat yang man. Namanya kalimat jawab syarat ya kalimat. Tetap kalimat dia. Jadi kalau kalimat bersyarat itu ya kalimat dalam kalimat gitu. Jadi kalimat bersyarat itu ada kalimat syarat dan kalimat jawab syarat yang ada dalam kalimat bersyarat gitu. Nah, termasuk ini. Ntar saya tutup, termasuk ini. Ya. Kalau susunan ini, susunan kita bahas ya kalimat bersyarat. Susunan kalimat bersyarat ini kalimat syarat. Ini huruf jawab kalimat syarat. Mari kita lihat kalimat syaratnya. Ada subjeknya siapa? Allah. Allah kan subjeknya. Ya. Kemudian predikatnya ini ya. Objeknya ini. Karena susunan kalimat bersyarat ini kalimat yang tersusun dari kata kerja. Oke Bapak Ibu? Kata kerja. Nah, sedangkan jawab syaratnya ini berupa struktur kalimatnya berupa apa? Kata benda. Kata benda. Ya, kata benda. Nah, mari kita lihat ini. Ini berupa kata kerja. Yang ini berupa apa? Kata benda. Karena dimulai dengan man. Man itu adalah kalau dalam bahasa Arab namanya isim istifham. Isim itu berarti kata benda. Gitu. Maka dia bisa menduduki posisi sebagai subjek. Ini subjeknya. Nah, da itu adalah kalau dalam bahasa Arab tuh namanya isim isaroh. Kata tunjuk. Isim. Berarti kata benda juga. Bisa sebagai predikat. Sejatinya kalau nggak ada ini, ya, itu sudah kalimat. Jadi gini, maka siapa ini gitu? Maka siapakah ini? Nah, ininya itu dijelaskan di sini. Yaitu siapa? Yang menolong kalian dari sesudahnya. Seandainya da ini namanya badal. Badal itu kalau salah satu dibuang, dia misalkan ini kita buang nih.
Tidak mempengaruhi. Tidak merubah. Siapa yang menolong kalian dari sesudahnya gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Jadi kalau dibilang kalimat ini adalah subjeknya, ini predikatnya ini sudah cukup. Ini apa? Ini badal dari da. Gitu. Oke. Cukup penjelasan itu. Mari kita lihat contoh-contoh yang kita lihat ya Bapak Ibu sebentar. Silakan dibuka surat 3 ayat surat 2 ayat 245. Sudah? Ya. Iya. Manzalladzi. Ya. Nah, dari situ itu nggak mungkin KBPA yang artinya yang mempunyai. Karena struktur kalimatnya gimana kalau misalkan kok dia fathah gitu. Kalau kita anggap man itu sebagai subjeknya, da itu predikatnya. Kalau yang artinya itu yang mempunyai maka du. Gitu. Jadi da yang kata tunjuk ini emang ininya suka dengan man. Dalam hal ini dia artinya adalah diartikannya tuh ya kata tunjuk. Gitu. Iya. Jadi harusnya gini. Siapa ini atau siapa gerangan yang memberi pinjaman kepada Allah? Kayak gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya kurang pas itu. Kurang pas dibilang kata benda ya. Kata apa? KBPA. Jadi harusnya gini. Kata tunjuk. Ya, harusnya gini. Apabila Siapa berpasangan gerangan dengan memberi pinjaman ya, tapi dalam hal ini karena ada fa ya, jadi maknanya bisa huruf syarat. Iya. Huruf syarat. Barang siapa? Bisa ya? Huruf syarat. Iya. Nah, dalam bahasa Arab kan juga huruf syarat itu sejatinya isim syarat. Isim isaroh. Ya, bukan isim syarat. Oh, isim syarat. Man. Kan kalau kita nyebutnya huruf syarat ya. Huruf syarat. Kalau dalam bahasa Arab tuh isim syarat. Sehingga tetap dihukumin kata benda. Gitu. Nah, ketika dia kata benda, misalkan huruf syarat ya, kita sebutnya huruf syarat, kata benda, maka da itu bingung posisinya sebagai apa kalau seandainya dia adalah dadidu. Maka di situ berarti bukan dadidu itu, dia adalah da yang artinya itu tadi. Kata tunjuk. Gitu. Pasar pakan apa di mana di Agam? Ya, coba kita lihat lagi ya. Jadi biasanya da yang itu tuh suka dengan man aja. Al-Baqarah 255 juga ada tuh. Ya, di ayat kursi. Manzalladzi yas'alu indahu. Nah, itu juga da-nya itu da Ya. yang dia adalah ini. Di termasuk di Al Imran ini. Bandingkan dengan surat Al-Maidah 106. Terakhir itu baris-baris terakhir itu ada kana. Kana za kurba. Nah, betul. Oh, itu yang mempunyai. Nah, itu, ini kerabat. Ya, kurba. Nah, kalau ini KKL. Kalau da, ya ini objeknya. Berarti ini artinya yang mempunyai KBPA. Karena kan KKL ininya ya, objeknya. Meskipun kalau dalam bahasa Arab bukan objek ini sejatinya. Ini predikat. Nah, kurba ini berarti KBM. Bisa ber-KBM kalau ini. Kalau yang da tadi nggak bisa ber-KBM. Ya. Dal kurba.
Jadi kalau ketemu da, kita analisa lebih mendalam. Coba surat 17 ayat 26. Ati. Ketemu? Wa ati dal kurba. 17:26. Temu wa ati dzal qurba. Nah, sudah? Yang lain? Belum ada yang komen. Bujuk doang. Nulis dulu. Udah ketemu, berarti ketemu. Oke. Sekarang kata ati itu apa bentuknya? AKP. AKP polanya apa? Af'ala. Af'ala. Berarti artinya apa? Berikanlah. Kau berikan Berikanlah butuh objek nggak? Perlu. Betul. Nah, da-nya itu objeknya. Paham? Bukan da yang kata tunjuk. Karena dia objek, kalau udah posisi, kalau da itu sebagai dadi, kalau dadidu yang artinya yang mempunyai, dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti apa? Pasti ber-KBM. Ber-KBM dengan apa? Kata benda. Ini apa ini? Ya. Jadi gitu cara mengenali. Iya. Nah, sekarang lanjut coba. Surat 23 ayat 77. Al-Mu'minun. Ketemu? Iya. Di situ ada da. Mana sih za azabin? Nah, ada bun. Kalau ini apa? Oh, itu za KBPA itu. Ya. Kenapa KBPA? Karena di sampingnya setelahnya kata benda. kasroh. Ya. Berarti KBM. KBM. Terus sampingnya ini apa nih? Oh, keterangannya. Ini sifat. KBSL, sifat dari azab. Sifat dari azab. Sifat itu dia punya harokat sama dengan yang disifati. Yang disifati. Ya. Surat 30 ayat 38. Fa'ati. Kata ati itu adalah KKP. Ya. Kalau KKP, maka da-nya sebagai objek. Kalau sebagai objek, maka dia yang temannya dadi itu tadi. Yang dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ber-KBM. Betul. Nah, surat 33 ayat 17. Mamdalazi. Ya. Nah, ini yang apa? Kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Jadi ini adalah kul. Kul itu engkau katakanlah. Apa yang dikatakan ini? Ini berarti objek bagi siapa ini semua ini? Siapakah Objek ini? bagi kul. Kalimat ini nih objek bagi kul sampai terakhir. Ya, kan engkau katakanlah kan berarti berkata apa gitu kan? Maka ini objeknya. Nah, objeknya ini man dan seterusnya ini. Nah, man ini berarti berupa kalimat. Man-nya adalah subjek. Ininya predikat. Terus ini apa? Badal. Gitu. Ya.
maka dia tidak ber-KBM dengan aladi. Ya. Karena aladi itu badalnya. Makanya kenapa di Depak nggak diartikan da? Karena dianggap badal, jadi udah diartikannya dengan yang badalnya. Paham nggak maksud saya? Jadi da-nya itu nggak diartikan, sudah tergantikan dengan arti yang aladina yaksimukum itu dan seterusnya. Makanya da-nya nggak diartikan. Karena badal udah tergantikan sama badalnya. Siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah gitu. Itu kata yang melindungi kalian dari Allah itu menggantikan da. Jadi aslinya gini, siapakah ini gitu. Nah, ininya itu siapa? Yang melindungi kalian dari Allah. Gitu. Tapi kalau kita terjemahkan za-nya juga dengan intonasi Nggak yang apa-apa. ini bisa ya buat dia. Bisa begini. Engkau Bisa katakanlah, siapakah Ya. ini? Ya, siapakah ini yang melindungi kalian dari Allah? Intonasinya berarti pakai koma. Atau bisa Iya. juga pakai yang lebih itu. Siapa gerangan gitu yang Iya. melindungi kalian? Biasanya digantikan begitu. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya, perbedaan mendasarnya. Kapan dadidu? Oke, surat 35 ayat 18. Posisinya rada-rada di tengah awal. Walau kana da kurba. Ketemu? Ya. 35 Karena ada 8. kurban. Ya, kana itu kan KKL. Maka da-nya di situ adalah bukan kata tunjuk, tapi apa? KBPA. Iya, KBPA predikatnya kana. Karena kalau kana tuh nggak punya objek sejatinya dia. Predikatnya kana. Cuma kita kan biasa nyebutnya objek ya, ya nggak apa-apa lah. Nah, surat 38 ayat 17. Dan di situ KBPA apa kata tunjuk? 38 ayat 17. Ya, KBPA apa kata tunjuk? Oh, KBPA. Ya, kenapa? Karena setelahnya kata benda kasroh. Kasroh. Berarti ber-KBM. Karena kalau dia dadi itu sebagai KBPA tuh pasti ber-KBM. Tidak mungkin enggak. Kalau da yang kata tunjuk tidak ber-KBM. Dan biasanya temannya pasangannya itu adalah man. Oke. Coba surat 68 ayat 14. KBPA, da-nya sebagai KBPA apa kata tunjuk? Apa? Ayat berapa, Bu? 68 ayat 14. 68 Oh, 14. itu KBPA. KBPA karena setelahnya kata benda kasroh tain. KBM. Ya. 73 13. Wusatin. KBPA. KBPA juga ya. Karena Ya. wusatin itu. Ya, karena ber-KBM. 90 15. Ya. KBM juga apa? KBPA juga ya? Ya. Ya, dan seterusnya. Jadi sekarang sudah bisa membedakan ya kapan da, Insya Allah. kapan da
sebagai kata tunjuk, kapan da sebagai Kata KBPA. KBPA. Kalau da sebagai kata tunjuk nggak bisa berubah jadi datidu, tetap da. Ya. Ya, nggak bisa dibilang objek, nggak bisa. Ya, tapi kalau KBPA da itu bisa do, bisa the, dan ini bisa dibilang objek. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri, pasti ber-KBM. Ya, jadi mudah mengenalinya. Yang KBPA tuh dia ber-KBM. Dan dia punya posisi, bisa sebagai objek, ya, subjek, ber-KBM. Cukup ya Bapak Ibu? Iya. Ya. Oke, mari kita telusurin dari murojaah ya, 149 ya Bapak Ibu ya. Murojaah 149. Al-Imran. Ntar ya, saya lupa belum ini. Al-Imran. Al-Imran. Dari ya, berapa kemarin? 149 ya? 54. Enggak, itunya Bu, murojaahnya. Enggak kelihatan ini. Satu 159, oke. Satu 159, nggak usah 149, nggak usah dibaca lagi Bapak Ibu ya, udah kena ya. Kita langsung terjemahkan aja. 149 Belum tayang. 150 karena belum tayang. ya, sebentar Pak ya. Nah, 149 150 kita murojaah langsung diterjemahkan. Siapa yang mau coba? Udah. Bukannya deh. Pak Helmi. ya. 149 150. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, orang kafir ya, niscaya Orang kafir. mereka akan mengembalikan kalian. Mereka akan mengembalikan kalian. Aqabikum ke belakang. Tumit Oh, kalian. tumit-tumit kalian. Kepada tumit-tumit kalian. Maka kembali ya ini ya. Iya. Mereka kembali. Kalian kembali Orang-orang yang merugi ya. Ya, bentuknya apa itu Pak Helmi? Bentuknya apa Pak Helmi? Yang mana? KBPA. Apa nah? KKSAD. KKSAD. Tangkolibu. Mana? Oh, Patangkolibu. Niscaya. Ya, niscaya. Saya kalian Kembali Jadi orang-orang yang merugi. Orang yang rugi. Khosirin. kembali menjadi orang-orang yang merugi.
Rugi, oke. Lanjut Pak Helmi, 150. Oh, tetapi Allah maulakum apa? Pelindung kalian. Tapi Pelindung Allah, kalian. ya, Oh, tetapi Allah lah, ya alif lam Allah ya, lah Allah lah pelindung pelindung kalian. kalian dan dia lebih dia baik dari Penolong. para pelindung, penolong. para penolong. Ya, sebaik-baik Para penolong. penolong. Sebaik-baik penolong. Penolong. Ya, sebaik-baik Jamak ya. penolong. Nasirin itu jamak. Iya. Iya. Iya, para penolong. Iya. Iya, cuma Wahai orang-orang beriman, kalian taati orang kafir. itunya huwa ya, Iya. sebaik-baik penolong. Ya karena Allah mah. Iya, itu pasti ada ini. Ada maksudnya ini. Kenapa huwanya ya? Oke, sebaik-baik penolong aja Pak Helmi, nggak usah Ya. pakai Sebaik para. penolong. Ya, sebaik-baik penolong boleh atau dia penolong yang terbaik boleh. Iya, iya. Oke, boleh ya dua-duanya. Dan Oke, dia adalah kita ulang lagi. Silakan Bu Elinadra. Ya, kasih buat Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang yang kafir, dia akan mengembalikan kalian niscaya Pada tumit-tumit kalian. Pada tumit-tumit kalian. kepada tumit-tumit kalian. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi Ayat 5. Allah lah. Akan tetapi Allah Allah lah penolong kalian. pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. Ya, mumtaz. Bu Yufi. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menaati orang-orang kafir, mentaati orang-orang kafir, niscaya kalian kembali niscaya mereka akan mengembalikan kalian pada tumit-tumit kalian. Niscaya, maka kalian akan kembali menjadi orang yang merugi. Tetapi Pak Helmi tolong disimak ya. Saya sebentar ada Allah yang pelindung kalian. Allah yang pelindung kalian. Dan dia sebaik-baiknya penolong. Ya, sebaik-baik penolong. Ya. Siapa lagi? Nicut biasanya nunjuk-nunjuk nih. Aduh, nggak ditugasin. Tidak Aku apa-apa coba lah. yang 149. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang kafir, niscaya dia akan mengembalikan kalian. Mereka akan mengembalikan kalian ke tumit-tumit kalian. Terus lalu kalian akan kembali menjadi orang-orang yang merugi. Bahkan Allah lah pelindung kalian dan dia adalah sebaik-baik penolong. Bu Andi, siapa yang belum? Tunjuk aja. Ya, Bucut. Bu Yufi udah tadi belum? Bu Yufi sudah. Bu Ani. Sudah, Bu Ani. Ayat 149 ya, Bu. Ya, masih. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit-tumit kalian. Lalu kalian berbalik
menjadi orang-orang yang merugi. Yang merugi, ya. Satu lagi. 50. Bahkan. Bahkan Boleh. Allah, Boleh. tetapi Allah lah pelindung kalian dan dialah sebaik-baik penolong. Iya. Oke. Bu Yuliani ada? Ada. Ada Bu Cut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan tumit-tumit kalian. Niscaya kalian adalah orang-orang yang merugi. Tetapi Allah lah pelindung kalian dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Mengembalikan kalian atas tumit-tumit kalian, Bu. Iya, tadi kalimatnya kurang. Kalian kurang tadi. atasnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka mereka akan mengembalikan niscaya mereka akan mengembalikan tumit-tumit kalian. Mengembalikan kalian Tumit-tumit kalian. atas atau Tumit-tumit kalian. Alanya, Bu, ada Allah. Oh ya, atas tumit-tumit kalian. Kalau Pak ini apa sebaik bagusnya artinya? Bukan niscaya Maka lagi apa kan? itu, Pak? Niscaya kan di yaruddukum. Niscayanya di sini atau di yaruddu tadi? Yaruddukum. Oh, di yaruddu. Iya. Kalau ini mungkin niscaya. Ya, tadi kan soalnya niscaya tadi ada di yaruddu tadi kan. Lalu di sana namanya. Oh, lalu ya. Makafanya lalu kalian Di sini- akan menjadi orang-orang sini, yang ya. sangat merugi. Atau Di sini Lalu betul, di kalian sini akan- niscaya karena dia kalimat bersyarat, ini jawab syaratnya. Ya. Ditandai dengan KKS adimati. Nah, kalau di sini mungkin itu sehingga lalu. kali bisa ikan lalu. Sehingga atau Iya. lalu. Nah, sehingga tergantung konteksnya aja dan enaknya. kembali menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Iya. Lalu kalian akan dikembalikan atas tumit-tumit kalian, Bu Elvis ya. Lalu Kalian berbalik. Niscaya Yang mana mereka terakhir? kalian kembali. Apa Iya. sih yang mana? Lalu niscaya kalian mereka akan mengembalikan kalian ke tumit-tumit kalian. Iya, mereka akan mengembalikan lalu kalian. mereka mengembalikan kalian. Niscaya situ Bu Yuliani. Oh ya, niscaya. Saya mereka akan mengembalikan kalian Niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit-tumit kalian. ya maksudnya ke belakang gitu ya. Sehingga kalian kembali orang-orang yang Kembali menjadi orang-orang yang merugi. Iya. Ya, bisa begitu. Iya. Ya. Lanjut, Bu Yuliani. Tetapi Allah lah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik pelindung. Penolong. Penolong dan Dia sebaik-baik penolong. Saya ulang ya Pak Helmi ya. Ya, silakan. Tetapi Allah lah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Ya. Apa lagi nih Cut? Bu Milda. Bu Milda ada nggak Bu Milda? Bu Milda mau ikut Bu Milda? Oh iya. Ya Nah, Pak Elmi. 149, 150. Yang ayuhal lagi kan? Ya. Wahai duhai Ya, orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, orang yarjuku, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada tumit-tumit kalian. kepada
kepada tumit-tumit kalian, maka Lalu sehingga sehingga kalian menjadi sehingga kalian eh, kembali sehingga kalian kembali menjadi orang-orang orang-orang yang yang merugi. ya. Akan tetapi Ya, ya. Allah Allah lah Allah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. ya. Sadaqallahul-azim. Astagfirullahaladzim. Habis. Bu Eva ada nggak ini Pak Elmi? Oh iya, dipanggil aja. Bu Eva mau ikut, Bu Eva. Bu Eva. Bu Meli. Bu Meli nyimak. Oke, udah habis Bu Wati. Bisa. Ya, kita ini ya Bapak Ibu, secara tema surat Ali Imran 149 sampai 160 itu adalah evaluasi pasca perang Uhud. Ya, perang Uhud menang apa kalah Bapak Ibu? Menang apa kalah? Kalah. Nah, ayat ini itu adalah evaluasi pasca perang Uhud. Tujuannya apa? Membangun mentalitas mereka yang kalah di perang Uhud itu, ya, agar mereka itu menjadi pemenang dengan melalui ketaatan dan tawakal. Ya. Jadi kalah di medan perang gitu, tapi tetap mereka itu sebagai pemenang karena mereka dibimbing sama Allah dengan surat ini ya, evaluasi pasca perang Uhud ini, yang nanti mereka itu akan dibimbing Allah agar menjadi orang yang taat dan tawakal gitu. Nah, ini adalah 149 sama 150. 149 kita terjemahkan bareng-bareng tadi apa? Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya jikalau orang beriman mentaati orang kafir, pasti gitu ya, pasti niscaya gitu ya, mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit kalian. Jadi kembali ke belakang, kembali murtad lagi gitu, jadi kembali lagi ke agama semula gitu ya, sehingga kalian kembali menjadi orang yang berugi ya. Jadi ini larangan mentaati hasutan musuh, karena yang disebut dengan mereka di sini siapa pelaku mereka di sini? Ya ruddu, merekanya adalah pihak orang kafir. Orang kafir tadi, ya kan? Orang kafir musuh mereka di perang Uhud gitu. Jadi di sini Allah memperingatkan agar jangan mendengarkan saran orang-orang kafir ya pasca kekalahan di perang Uhud itu. Ya, karena tugas mereka itu ya merusak keimanan kita. Itu ya. Jadi ayat ini adalah larangan mentaati orang-orang kafir ya. Larangan mentaati hasutan musuh. Kan hasutan musuh setelah perang Uhud. Selanjutnya, tetapi Allah lah pelindung kalian. Dan Dia sebaik-baik penolong. Sebaik-baik penolong. Iya. Jadi di sini Allah mau menegaskan bahwa orang beriman itu nggak butuh perlindungan ataupun pengakuan dari kaum kafir, dari musuh, nggak butuh. Karena apa? Karena orang beriman punya Allah, tempat sandaran gitu ya. Allah lah Dia pelindung kalian dan Allah lah Dia sebaik-baik penolong. Jadi orang beriman tidak butuh orang-orang kafir, tidak butuh ya. Apalagi di sini suruh taat, jika kalian mentaati orang-orang kafir, ya niscaya mereka orang kafir itu akan mengembalikan kalian kepada agama sebelumnya. Mereka kan sebelum beriman kan kafir ya, itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy ya. Dan mereka beriman. Jadi janganlah mereka tuh ngikutin atau taat kepada orang-orang kafir tadi. Walaupun kalah ya buat. Tidak butuh. Kenapa? Walaupun kalah jangan mengikutin Iya, mereka.
Karena orang beriman tidak butuh pertolongan mereka, ya, tidak butuh perlindungan dari mereka, karena orang beriman punya pelindung dan penolong yang terbaik, ya, yaitu Allah lah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya di ayat 150, Allah lah penolong sejati kita, Allah lah pelindung kita. Jadi kita nggak butuh orang kafir, apalagi suruh taat gitu ya. Nggak butuh kita dengan pertolongan maupun pelindungan orang kafir, apalagi disuruh taat sama orang kafir. Oke, itu ayat 150. Mari kita lanjutkan ayat 151. Sebelum dilanjutkan ke 151, Saya buati, saya oke, ada perlu. berarti 149 diulang sekali lagi, 150 diulang, lanjut ke 151. Bu Elvis, semuanya silakan. Oh, jadi 3 ayat. Ya, maksudnya biar nyambung. Ya, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian ke tumit-tumit kalian. Tadi apa? Sehingga kalian kembali menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi Allah lah pelindung kalian dan Dia sebaik-baik penolong. Kelak kami akan meletakkan di dalam hati-hati orang-orang kafir rasa takut karena mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak menurunkan keterangan-keterangan Ini dengannya. karena ya Bu Elvis? Bu Elvis, ini karena Ya. sebentar. Karena. Ini karena Bu Elvis. Iya. Ini Bo ya. Coba diulang Bu Elvis. Kelak kami akan meletakkan dalam hati-hati orang-orang kafir rasa takut. Ini rasa takut ya. Ini karena mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak menurunkan keterangan-keterangan baginya. Tidak menurunkan keterangan-keterangan padanya. Padanya. Boleh. Tadi apa? Ulang lagi. Kelak kami akan meletakkan dalam hati-hati orang-orang kafir rasa takut karena kalau ini diganti memasukkan bisa nggak? Kemarin memasukkan. Ya, kayaknya enak memasukkan. Kelak kami akan memasukkan dalam hati-hati orang kafir rasa takut karena mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak menurunkan keterangan dengannya baginya ya. Kepadanya. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak menurunkan kepadanya keterangan. Tidak menurunkan kepadanya keterangan kepadanya. Tidak menurunkan keterangan kepadanya. Ini hasil catatan yang kemarin. Boleh bijinya itu boleh duluan, boleh belakangan. Dan tempat tinggal mereka adalah neraka dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Coba di ini dulu. Ini tadi apa? Tempat kembali. Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Ini apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal apa tempat kembali ya? Tempat kembali. Dan tempat tinggal mereka. Sama juga tempat tinggal juga. Itu
Bisa yang seburuk-buruk ya. Seburuk-buruknya tinggal. tadi kalau bisa seburuk-buruknya. Kembali. Enggak, yang ini loh. Kalau Ma'wa. ma'wa Tunggu, tempat Mbak, ini, Bu. kembali. Ma'wa itu kembali. tempat tinggal. Tempat Tempat tinggal. tinggal Maswa. juga dari awalnya, Bu. Maswa tempat tinggal juga artinya Iya. kemarin tuh. Iya. Iya, Iya, di sama. 53, di Muhammad Yunus 53 tempat tinggal Ma'wa. Oh, ma'wa. Iya. Ya. Maswa tempat tinggal juga di 83. Iya, Sama-sama Ma'wa di tempat 83 tinggal, Bu. tempat tinggal, sama-sama tempat tinggal. Oke, sama-sama tempat tinggal. Nanti kita ini ya, perbedaannya apa. Oke, sekarang begitu dulu. Ini apa tadi, Sul? Tonan? Keterangan. Keterangan. Kemudian ini apa tadi? Oh, Rasa takut. rasa takut. Takut, Bang. Oke, sekarang coba diulang, Bu Eli Nadra. Pelan-pelan. Ya, Saya izin ya, Bu. Izin Ya. sebentar. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang yang kafir. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang dia tidak menurunkan keterangan-keterangan kepadanya. Dan tempat tinggal mereka neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Ya, mumtaz. Mumtaz. Lanjut. Bucut atuh yang nunjuk-nunjuk. Iya, Bu Cut terus Pak Helmi yang lanjut nyimak. tuh. Pak Helmi yang nyimak. Bu Ati kemana? Saya Iya, bela diri. siap udah mati. Jangan dimasukin hati. Oke, lanjut. Bu Yufi. Bu Sul. Karena sebelah Bu Cut ya. Kelak kami akan memasukkan ke dalam hati-hati rasa takut ke dalam hati-hati mereka, gitu ya. Orang kafir. Hati-hati orang-orang yang kafir. Ulang-ulang lagi. Kelak kami akan memasukkan ke dalam hati-hati Masukkan Rasa takut dulu. rasa takut dulu. Iya. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Karena apa yang mereka mempersekutukan Allah. Karena mereka mempersekutukan dengan Allah. Dengannya tidak diartikan lagi. Mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak diturunkan keterangan-keterangan dengannya. Menurunkan keterangan-keterangan. Tidak menurunkan kepadanya keterangan. Tidak menurunkan kepadanya keterangan. Tadi si Eli buat keterangan kepadanya. Boleh. Jadi itu kan bisa di depan, bisa di belakang, kata Bu Eli. Dan tempat tinggal mereka neraka. Dan seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Ya. Bu Yuliani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelak kami akan memasukkan ke dalam hati-hati orang kafir rasa takut. Karena mereka kafir pada Allah. Karena mereka menyekutukan Allah dengan apa yang tidak menurunkan keterangan-keterangannya, dengan tidak menurunkan keterangan-keterangannya, dan tempat tinggal mereka neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Oke. Bu Ani. Ya, betul. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah. Dengan apa
yang dia tidak menurunkan kepadanya keterangan, dan tempat tinggal mereka neraka, dan dia seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Oke, Bu Milda. Bu Milda Santi. Bu Milda mah, Bu Milda. Selain Bu Milda nih nggak ada. Nggak ada lagi. Bu Eva Bucut juga nggak udah ada. belum Bucut? Meli Bucut belum? Belum. Bucut belum. Pak Helmi udah belum? Belum. Belum. Nah, berarti tinggal Pak Helmi sama Bucut. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir. Ini hati-hati ya. Hati-hati orang-orang. Jadi dua-dua kalinya jama'. Boleh. Ya, tapi nggak apa-apa, maksud saya gini, diartikan Iya. Hati penggalannya hati. hati-hati. Iya. Ya, nggak apa-apa, silakan Bucut. Lanjut. Iya. Ya. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak Dia menurunkan dengannya keterangan, dan tempat mereka neraka, Tempat dan tinggal neraka. dan tempat tinggal mereka neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang Dia tidak menurunkan keterangan padanya, dan tempat tinggal mereka adalah neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Mumtaz. Siapa yang belum kebagian? Bu Ani udah belum? Bu Ani sudah. Sudah. Evalina? Bu Evalina. Willy? Enggak ngangkat. Bu Yuliani udah? Sudah. Bu Milda enggak? Oke. Oke, kita lanjutkan. Karena waktunya sebentar lagi, kita ulang dari atas biar kan? Oke, jadi gini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taat, jika kalian mentaati orang-orang kafir, ya. Jadi ini mentaati orang-orang kafir ya, orang beriman mentaati orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit-tumit kalian. Maksudnya mengembalikan kalian kepada keadaan semula, yaitu kafir alias murtad, gitu ya. Sehingga kalian sehingga kalian akan kembali menjadi orang-orang yang rugi, ya. Jadi di sini Allah memperingatkan, ini peringatan Allah jadinya ya. Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman agar jangan mendengarkan ajakan ya, orang-orang kafir atau saran dari orang-orang kafir setelah perang Uhud mereka kalah, gitu ya. Nah, ini ayat selanjutnya ini adalah Allah meyakinkan bahwa orang beriman itu tidak butuh pertolongan ataupun pengakuan dari kaum kafir, karena orang beriman punya Allah yang Dia adalah pelindung ya, dan juga penolong. Tetapi Allah lah pelindung kalian, dan Dia sebaik-baik penolong. Ya. Jadi ayat 149 tadi Allah memperingatkan agar kita jangan mendengarkan bujukan, ajakan orang-orang kafir, gitu ya. Karena orang beriman itu, kata Allah di ayat 150, punya Allah yang Dia adalah pelindung dan juga penolong, sebaik-baik penolong. Nah, ayat 151 ini ya. Kelak kami akan memasukkan rasa takut. Kaminya di sini siapa? Allah akan memasukkan rasa takut kepada siapa? Rasa takut ya dalam hati-hati orang-orang kafir. Jadi Allah akan memasukkan rasa takut dalam hati
orang-orang kafir. Ya. Jadi Allah tuh menjamin akan membuat mental musuh orang-orang kafir tadi itu ya, di dalam hatinya tuh dikasih itu tadi rasa takut gitu, rasa cemas. Kenapa ini? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang dia di sini Allah ya, tidak menurunkan bukti-bukti kepadanya. Jadi Allah itu nggak akan menurunkan bukti-bukti kepadanya. Ya, ini kembali ke orang-orang kafir tadi. Maksudnya apa? Tidak akan memberikan pegangan hidup. Jadi mereka tuh nggak punya pegangan hidup gitu. Nggak memiliki pegangan hidup. Kenapa? Karena mereka mempersekutukan Allah. Jadi sama Allah tuh nggak dikasih pegangan hidup gitu. Sehingga mereka tidak memiliki pegangan hidup. Dan tempat kembali mereka neraka. Dan seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang zalim. Ya. Jadi ini tempat permanen tinggal mereka. Tempat permanen tinggal bagi orang-orang zalim. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, ayat 151 ini Allah membuat mental orang-orang kafir tadi ya, di dalam hatinya diletakkan ini, dimasukkan rasa takut. Dan orang-orang kafir tadi ya, kepada orang kafir tadi tidak diturunkan keterangan-keterangan, alias mereka tidak diberi petunjuk. Ya, mereka tidak memiliki pegangan hidup yang benar karena mereka memilih apa? Memilih mempersekutukan Allah. Dan tempat tinggal orang-orang kafir tadi adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Itu alur ceritanya dari 149, 150 sama 151. 149 peringatan Allah kepada orang beriman, jangan ngikutin orang kafir. 150 adalah Allah meyakinkan bahwa Allah lah pelindung kalian dan sebaik-baik penolong. Dan ayat 151 ini Allah membuat memasukkan ke dalam hati-hati orang-orang kafir tadi itu rasa takut. Ya, rasa takut karena mereka mempersekutukan Allah. Dan kepada orang kafir juga Allah tidak memberikan keterangan-keterangan, tidak menurunkan keterangan-keterangan. Karena itu maka mereka tidak memiliki pegangan hidup, tidak memiliki pegangan hidup yang benar. Dan tempat tinggal mereka nanti di neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang zalim. Oke, sekarang coba sisa waktu 3 menit diurutkan. 1549 adalah 149 adalah Bu Elina Dra. 150 ada. Oke, berarti 149 Pak Sultan Parmoto. 150 Bu Yufi yang on kamera aja deh. 151 Bu Cut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada tumit-tumit kalian, sehingga kalian kembali menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi Allah Maha pelindung. Tetapi Allah lah pelindung. Allah lah Maha pelindung kalian. Allah lah pelindung. Ya. Allah Ya, lah Allah lah pelindung. Pelindung kalian. Dan Dia sebaik-baik pelindung, penolong. Kelak kami akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir. Ya. Karena mereka mempersekutukan Allah dengan apa yang tidak Dia menurunkan. Dia tidak menurunkan dengannya kepadanya keterangan. Dan tempat tinggal mereka neraka, dan seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim.
Oke, Mumtaz, pas waktunya 29 1 menitnya untuk ditutup. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, kita ketemu lagi hari Senin. Nanti membahas surat apa kemarin? Atin. Atin ya, Senin Atin ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadiran. Masih salah. Makasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu saya izin duluan ya, karena belum ada Ya, ibu saya. Ya. Oh. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Ya, makasih Bu Wati. Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.